Bad news is bad news and good news is good news. Kita akan mencoba menelisik apa yang ada di balik berita. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsinya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti Belum lama lalu, bisa viral? menjelang peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober, Apa sumbangsi kalian? Megawati Soekarno Putri, Bangsa dan negara ini? bekas Masa Presiden Republik hanya Indonesia, demo aja? Nanti saya dibully. dengan gayanya yang khas, jika Jangan tidak dimanja, salah, dibilang sinis, generasi kita adalah generasi mengatakan, milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsinya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa? kekesalan dari Megawati ini dipicu dari marak aksi-aksi demo dalam kaitan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, demonstrasi berjalan secara anarkis, merusak fasilitas publik. Itu yang menyebabkan Megawati mengkritik generasi milenial dengan pertanyaan apa jasa mereka terhadap bangsa dan negara. Kritik Megawati ini harus dikritik karena dia menyamaratakan anak-anak muda milenial hanya dengan melihat satu kasus. Dia tidak tahu apa yang terjadi di seluruh pelosok Indonesia ini. Sebagai ketua partai yang selalu mengatakan partainya adalah partai wong cilik, tetapi bagaimana dia bisa tidak melihat banyak anak-anak muda generasi milenial dengan teknologi modern, dengan teknologi digital, mereka melakukan pendampingan sosial, mereka menumbuhkan klaster-klaster baru untuk tumbuhnya usaha-usaha rakyat yang mandiri, basis pertanian, peternakan. Ini yang sama sekali tidak dilihat oleh Megawati. Pada kenyataannya, ada banyak anak muda yang memberi sumbangan penting untuk Indonesia, yakni dengan melakukan perubahan-perubahan kebiasaan bermedia dengan menggunakan teknologi digital. Bahkan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi UI, didapat kenyataan bahwa selama pandemi ini pergerakan ekonomi itu tertolong oleh teknologi digital, media online, bisnis online, yang para pelakunya kebanyakan adalah anak muda atau orang-orang yang didukung oleh anak-anak muda. Bahkan didapat kenyataan yang lain dalam penelitian Kadin, 60% UMKM yang mati adalah yang dikelola oleh para pengusaha UMKM yang umurnya 40 tahun ke atas. Sementara pertumbuhan bisnis UMKM ini justru yang tumbuh baru, yang justru bisa hidup semasa pandemi, didominasi oleh anak-anak muda. Ini belum kalau kita bicara tentang platform atau berbagai aplikasi yang diprakarsai oleh anak-anak muda. Bagaimana anak-anak muda dengan kemampuannya itu mampu menolong dirinya sendiri, yang kemudian juga mampu menolong banyak orang dengan bisnis-bisnis modern mereka yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua. Ada beberapa petani-petani yang anak-anak muda, mereka menggunakan teknologi modern, teknologi digital, baik dalam pengelolaan maupun dalam manajemen bisnis, terutama dari sisi marketing dan sisi penjualan, juga membangun jaringan. Itu adalah anak-anak muda yang menggerakkan. Itu bisa kita temui di beberapa pelosok tanah air. Demikian juga secara lebih eksklusif misalnya pada anak-anak yang menjadi YouTuber, yang mereka mempunyai subscriber sampai ratusan ribu sampai jutaan. Jangan hanya melihat penghasilan mereka yang sampai puluhan juta, ratusan juta, bahkan puluhan miliar.
Tetapi lihat juga bahwa mereka hampir senilai itu pula, senilai penghasilannya pula yang disetorkan di YouTube, karena monetisasi di YouTube itu dibagi menjadi 60 untuk konten kreator dan 40 untuk YouTube. Itu fakta, itu bukti. Yang dimaksud dengan generasi milenial adalah generasi yang memakai teknologi informasi dan komunikasi terkini yang bisa menghubungkan berbagai kemungkinan, yang menghancurkan batas-batas, yang kata kuncinya lebih pada persoalan connectivity, keterhubungan, dan sharing atau berbagi. Bukan sharing dalam pengertian copy paste, mengcopy satu postingan di medsos yang itu berisi ujaran kebencian atau hoax misalnya. Itu fakta bahwa anak-anak muda adalah bagian penting dari perubahan yang terjadi dalam tumbuhnya perekonomian baru, cara-cara baru. Saya sih tidak ingin menasihati Megawati, biar saja beliau sudah banyak berjasa untuk kita, meskipun pernyataannya kemarin tidak simpatik, tapi biarkan itu orang tua. Lupakan, yang lebih penting bagi anak-anak muda adalah menemukan dirinya sendiri. Generasi milenial ialah generasi yang mampu melakukan inovasi-inovasi, menggabungkan antara apa yang ada dan dimungkinkan dari aspek-aspek lokalitas kita dengan transformasi teknologi baru yang dimungkinkan datang dari manapun, yang dilakukan, dikelola, dikembangkan oleh siapapun. Dengan teknologi modern, dengan teknologi digital, mampu menolong dirinya sendiri. Bahwa yang disebut generasi milenial itu bukan hanya orang yang bermedsos, yang berhura-hura, yang bikin meme dan sebagainya. Ada banyak anak-anak muda Indonesia yang bikin aplikasi yang bisa membantu banyak orang di pinggiran, di pelosok, yang pemerintah sendiri tidak bisa apa-apa, entah karena itu terhalang oleh birokrasi, macetnya birokrasi, atau memang tidak ada inisiatifnya. Sementara anak-anak muda bisa jauh lebih leluasa dengan kemampuan mereka. Kita bisa melihat salah satu contoh di Magelang yang dilakukan oleh pemuda bernama Pungki. Dia tidak punya tanah persawahan, tetapi dia bisa mengkolaborasikan media sawah menjadi medan pertemuan kepentingan, medan pertemuan berbagai kepentingan. Ketika Megawati mengatakan bahwa Jokowi jangan memanjakan anak-anak muda ini, Jokowi memang harus memanjakan generasi baru ini, memfasilitasi generasi baru ini untuk tumbuh, karena negara atau pemerintah sama sekali tidak punya perhatian terhadap kemungkinan-kemungkinan baru ini. Kalau kita mau memakai sesantinya Soekarno, mungkin kalimatnya menjadi, beri aku satu anak muda milenial, akan kuubah dunia, daripada beri aku 100 orang tua yang omongannya tidak berdasar. Bad news is bad news and good news is good news. Berita baik adalah berita baik dan berita buruk tetaplah berita buruk. Karena anak-anak muda yang kreatif akan menjadikan kritik atau sinisme orang-orang tua sebagai media yang baik untuk membuktikan bagaimana diri kita tidak sebagaimana penilaian orang-orang tua. What the hell you said?